Hai, nama saya Bella Ardianti, saya perwakilan dari kelompok 5. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang unit 4, yaitu kebutuhan remaja. Nah, di dalam unit 4 ini ada 3 subbab yang akan kita presentasikan. Yang pertama, ada jenis-jenis kebutuhan remaja. Yang kedua, ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Dan yang terakhir, ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Oke, langsung aja kita ke poin pertama, yaitu jenis-jenis kebutuhan remaja yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dinda. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Hal dalam Liebert dan kawan-kawan memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya untuk kebutuhan aktualisasi diri. Oke, Maslow Clifton 1982 dan 171 mengemukakan bahwa hierarki kemanusiaan kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, kebutuhan kognitif. Yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan cinta kasih. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Dan yang terakhir pokoknya kebutuhan jasmani atau fisiologis. Dan kalau menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh faktor berbagai kebutuhan, yaitu pertama, kebutuhan jasmani, psikologis, ekonomi, sosial, politik, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oke, selanjutnya, berbagai jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan. Ada 3 kelompok, yaitu kebutuhan organik, kayak makan, minum, napas, dan juga kebutuhan seksual. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapati simpati dari pihak lain atau orang lain. Dan terakhir nih, yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu berkembang yang didorong untuk mengembangkan potensi dimiliki yang sekaligus menunjukkan psikofisis manusia. Terima kasih. Berikutnya itu ada beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku yang dewasa. Tetapi tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai atau dirubah dengan baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Masalah yang kedua yaitu seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada fisiknya. Bahkan hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Masalah yang ketiga adalah perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Maka tidak heran seringnya terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Masalah yang keempat itu dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu menambahkan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting atau lancing dan semacamnya. Masalah yang kelima yaitu harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan ataupun jenis pendidikan. Masalah yang terakhir yaitu berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedangkan di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Usaha-usaha kebutuhan remaja. Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada latihan kebersihan, yaitu hidup teratur dan sehat.
yaitu menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi. Yang ketiga yaitu pembentukan kelompok remaja seperti kelompok olahraga, kelompok kajian, kelompok seni, musik, dan sebagainya. Thank you.